Pemuda ini sudah menghabiskan 2 tahun di penjara. Sekarang dia telah dibebaskan, tapi tidak ada yang datang menjemputnya. Namun, anehnya, dia tidak hanya tidak depresi. Sebaliknya, dia malah menari dengan gembira. Karena dia akan segera menjadi miliarder. Ternyata, sebelum di penjara, Luben dan antek-anteknya telah mencuri berlian senilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Bersinar seperti berlian. Tak disangka, rekannya mau mengambil semuanya. Mengancam Luben dengan todongan senjata untuk menyerahkan berlian. Melihat polisi segera tiba, dia memotong tali dan jatuh ke gedung seberang. Saat ini, polisi telah mengepung gedung tersebut dengan gencar. Jika tidak bisa melarikan diri, maka akan dihukum setidaknya 2 tahun. Dia menggunakan lakban untuk mengamankan berlian di dalam saluran ventilasi. Dia menatap alamat di dinding sejak dia ditangkap. Lantai 3 bagian utara, lantai 3 bagian utara. 2 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dibebaskan dari penjara, Luben bersiap untuk mengambil berliannya. Namun, bangunan aslinya telah menjadi kantor polisi. Luben tidak bisa tidak mengeluh. Kapan kecepatan pembangunan infrastruktur di negara yang indah ini akan menyusul kita? Dia sangat marah hingga lubang hidungnya ikut membesar. Sedangkan bangunan ini hanya dapat dimasuki dengan kartu akses. Bagaimana ini? Tiba-tiba dia melihat kurir di sampingnya. Dia langsung mendapat inspirasi. Dia berdandan menjadi kurir, mendatangi kantor polisi dengan membawa pizza. Namun, kata satpam di pintu gerbang, hanya ada 2 jenis orang yang bisa memasuki gedung. Yang berlencana dan yang diborgol. Meski Luben pernah diborgol, tapi dia tidak mau diborgol lagi. Setelah itu, dia melihat seorang polisi menggesekkan kartunya. Jadi, dia sengaja memberikan pizza itu kepadanya. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk mencuri kartu aksesnya. Melihat kartu akses di tangannya, ide yang berani pun muncul secara spontan. Pertama-tama, dia menemui sepupunya untuk membuat sertifikat dan lencana polisi palsu. Setelah itu, dia pulang dan nonton yang Dangerous Boys berlatih, menumbuhkan aura kepahlawanan dengan menonton. Jangan bilang dia lumayan pintar belajar. Hanya lubang hidungnya saja yang agak besar. Keesokan harinya, dia mengenakan setelan yang bagus. Rambut disisir seperti orang dewasa. Membawa tas jinjing. Berjalan ke kantor polisi. Namun saat lift dibuka, ternyata penuh dengan polisi. Dia berpura-pura tenang dan berjalan ke lift. Lalu mulai mempelajari sekitarnya. Ada apa? Ada apa? Tiba-tiba sunyi. Suasana sedikit canggung. Apa yang kamu khawatirkan? Lihat dirimu. Dia masuk ke toilet wanita lantai 3. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia siap beraksi. Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam. Luben mengira itu polisi. Dia langsung mengambrukkannya dengan satu tendangan. Ketika polisi yang sebenarnya tiba, baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang penjahat. Jadi, Luben terus berpura-pura menjadi polisi lagi. Jika bukan karena pengabdian heroikku, penjahat telah melarikan diri di sepanjang saluran ventilasi. Kepala polisi sedikit bingung dan berkata, "Siapa kamu?" Luben bilang, "Aku pindahan baru. Kamu pasti tidak kenal aku. Jika kamu tidak percaya, aku punya lencana polisi." Kepala polisi melihat resumenya yang hampir sempurna. Bahkan menyebutnya berbakat. Saat ini, Luben sudah memarahi sepupunya di dalam hati. Setelah itu, kepala polisi mengatur agar William menjadi rekannya. Tak disangka, baru saja menjabat, langsung mendapat kasus.